Yuda Brajamusti, mesti ngapain ya? Halo teman-teman semua, pecinta Yuda. Gak usah so asik lu, tar dulu. Ini channel gue biar gue dulu yang ngomong. Oh iya, sih? iya. Lu udah ngoceh, belum gue kenalin apa-apa. Oke. Hari ini gue lagi sama ini nih. Siapa? Berisik ya Rais, ntar gue tusuk nih dengkulnya. Nih gue lagi sama temen gue yang apa ya? Apa ya? Aduh, gue mau ngejelasinnya juga bingung gue. Adek. Wah, lu gue tonjok ya. Ade-ade aja lu langsung ngeklaim. Jadi saudara lu. Bisa-bisanya. Gimana ya? Gue kenalin lu gimana ya? Lu masuk TV juga belum? Udah. Di mana? Di Antv. Jadi apa? Karma. Udah masuk TV gua. Itu bukan prestasi lu sebagai komik ya, gue jok lu. Oh iya. Prestasi lu sebagai komik masa masuk Karma. Komik tuh kompetisinya Suca. Komik-komik berprestasi masuk Karma banyak loh. Kiki, Obi berprestasi mereka kan. Tapi bukan prestasi di bidang stand up, setan. Oh iya juga ya. Gimana sih lu? Kenalin dong gue siapa? Gak kreatif. Ini tuh salah satu alasan kenapa gue bikin konten ini. Jadi ini tuh bentuk rasa syukur gue bisa gabung stand up selama berapa tahun ini. Karena salah satunya gue bisa kenal orang dengan latar belakang yang beda-beda. Nah salah satunya si Ilham ini nih. Dia emang mungkin lu belum terlalu banyak yang kenal gitu. Tapi gue kasih tahu ya kisah hidupnya dia tuh pahit abis pokoknya. Lu jangan nyengir-nyengir lu. Jadi si Ilham ini sampai sekarang dia nggak tahu mak bapak kandungnya siapa. Dia ini anak pungut. Iya. Tapi mak pungutnya meninggal. Terus, ini boleh gue ceritain gak sih? Boleh. Bapak angkatnya dia nih kawin lagi sama gadis. Ada iklan dulu. Makasih mas. Bapak angkatnya nikah lagi sama gadis. Dijual. Enggak, pertamanya kan emang dulu gua orang kaya. Ibu angkat gua nih orang kaya. Terus bapak angkat gua kan Tadi dulu. Nih kita ketawa bukan karena nggak sedih ya. Maksudnya karena Ilhamnya juga emang udah apa namanya? Iya, udah berdamai sama dirinya. Jadi emang udah dijadiin bahan jokesnya dia juga. Jadi kita ya slow aja. Slow. Bukannya karena kita ngecengin, bukan. Iya, jadi kan Gimana? Emang karena gue diangkat sama orang kaya nih. Nggak, anjing, emang gue ngelihat sisa-sisa kekayaan di gue. Gak ada. Apa-apaan sih lu? Enggak, lu nggak ngeliat sisa-sisa kekayaan di apaan lu? Nggak ada. Gendut doang, Bang. Enggak, gendut juga karena emang nyusahin orang hidup lu. Bukan karena sisa-sisa kaya. Jadi gue diangkat orang kaya. Ibu gue ini pengusaha, bro. Pengusaha jam Rolex. Kalau lu tahu jam Rolex tuh sekarang harganya. Percaya nggak sih lu? Hah? Percaya nggak sih lu? Karena dia sering ngomong jadi percaya. Gue demi Karena sering dicekokin. demi Allah pokoknya. Itu tuh pengusaha jam Rolex punya 2 toko di Aldiron. Tahu kan lu Aldiron sebelum Aldiron Blok M Pancoran. Square. Sebelum Blok M Square tuh Aldiron namanya. Oh, ha. Terus akhirnya udah punya rumah mobil banyak tuh. Terus akhirnya meninggal. Nyokap angkat lu. Akhirnya bapak angkat gua nih, yang awalnya emang dari kenal ibu gua tuh emang gak kerja gitu.
nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya nggak punya keahlian untuk manage duit. Akhirnya bangkrut. Bangkrut. Dan salah satu penyebab kebangkrutan adalah Aldiron kebakaran. Jadi tokonya ludes aja kebakar. Kan bisa diganti dong. Gimana sih lu? Nggak tahu gantinya tuh nyampe ke tangan bapak gue apa enggak. Gue nggak tahu. Terus. Bakaran terus udah tuh masih ada rumah mobil. Itu udah usaha kecil-kecilan tapi gagal juga. Akhirnya nyoba bisnis sama temennya. Ternyata ditipu 500 juta. Aduh, anjing sulit banget. Jadi ya semua dijual-jualin gitu kan, nikah lagi nih sama cewek yang bedanya 15 tahun nih. Nikah lagi, bangkrut. Udah nih, akhirnya kita ngontrak kemana-mana gitu, diusir-usirin, udah gak punya duit. Akhirnya bininya disuruh blay. Sulit banget. Jadi bapak gua nih ojeknya bininya gitu. Oh ini, apa namanya? Bermo. Bukan. Angelo. Antar jemput blay. Terjemput lonte. Oh iya. Lo. Berapa lo blay ya? Iya, jadinya ketika kalau ada orang yang nawar-nawar, ini siapa? Ojek, nggak diakuin suaminya. Anjing lucu banget. Ini siapa nih? Ojek. Tapi ini kisah nyata, Ham. Ya, Ya maksudnya kehidupan lu itu. Terus kadang kalau bapak gua nggak nganterin nih, pas sampai Bapak angkat itu? Bapak angkat pas nggak nganterin bininya, pas sampai rumah ditanya, Ditanya apa? tadi udah dipakai siapa? Sulit banget anjing. Tadi udah dipakai siapa? Nggak, tadi dulu gue mau pertanyaannya balik dulu ke awal nih. Maksud gue, kan lu anak angkat nih, Iya. dipungut sama orang kaya nih. Lu dibuangnya tuh umur berapa sih? Dari bayi. Jadi lu emang sama sekali nggak tahu siapa orang tua kandung lu sampai sekarang? Sampai sekarang? Gue diambil di rumah sakit. Diambil? Diambil apa dibeli? Nggak tahu, kayaknya orang tua gua Orang nih tua kandung lu kayaknya miskin deh. miskin, nggak bisa nebus rumah sakit. Dibeli sama orang kaya. Dibeli sama orang kaya. Taunya pas gede lu jelek. Iya, jadinya nyesel yang beli gua. Prospeknya bagus nih, awal-awal ganteng. Gua ada foto gua waktu kecil gemuk putih gitu, Bang. Lu jangan ketawa lu ya, padahal lu dibilang Ilham gemuk putih kayaknya bayi-bayi lucu. Terus tidak masuk di akal ya kayaknya. Kalau lihat gedenya begini. Gedenya gemuk tapi tolol. Kecilnya gemuk putih. Maksudnya harusnya gemuk hitam kan gedenya. Gedenya gemuk tolol lagi. Dulu gua malah dikasih babysitter gua, Bang. Terus babysitternya itu sering ketemu gua karena dia tinggal di kampung. Cerita lah dia ke gua, dulu kamu tuh waktu kecil tuh sering dianterin jalan-jalan istri sini gitu. Oh. Jadi gua semakin percaya gua orang kaya dulu gitu. Karena keluarga gua juga rata-rata kaya semua. Keluarga dari almarhum nyokap angkat ini. Jadinya gue semakin percaya kalau emang bener kaya gitu. Pade gue suka cerita, dulu kalau nggak dibantu sama ibu kamu nggak bisa sampai punya usaha gini gitu. Jadi mereka masih aja nampung gue, mungkin untuk balas budi gitu. Iya, Kalau iya. orang tua gue miskin, dibuang aja gue jalan. Makanya sekarang gue punya kakak baru. Siapa? Lu Waduh. Gue tau lu nggak mau gue. kan kita sama-sama Ilham. Lu Nggak Yuda mau, Ilham, nggak gue Ilham mau, Setiadi. Gak sudi gue punya adik kayak lu, bener dah. Jangan-jangan bapak lu bapak gue. Jadi Ilham ini gabung di stand up komedi Jakarta Selatan. Dia berapa tahun, Ham? Dari 2016, udah 3 tahun. 2016. Bulan apa itu? Lu masih inget gak? Mei kalau nggak salah. Jaksel masih di mana open mic waktu itu? Dream Milk. Tapi sebelum di itu gue di DCC dulu. Oh, lu sempet IDCC. Iya. Oh, lu berharap diangkat Ramon lu? Enggak, Bang. Dulu gue belum berdamai kalau gue anak pungut. Dulu tuh masih materi cari di internet. Hah? Bikin materi dulu tuh nggak. Emang di IDCC nggak diajarin ini? Buat nyari keresahan gitu-gitu? Diajarin, tapi emang gimana ya? Oh, elunya yang belum ini?
Kayaknya semuanya pada nggak masuk gitu. Maksudnya? Diomongin gini-gini tetap aja materi yang diambil dari internet. Kayaknya yang ngomongin si apa mentornya DCC itu emang nggak didengerin sama anaknya. Oh. Termasuk lu? Iya. Lu materi-materi dulu dari internet? Pas Iya. di DCC? Ada tuh materi gue yang paling. Kok lu bisa gabung di DCC sih? Dulu kan gue dari SMP tuh udah suka banget stand up. Kan gue dulu tinggal di Gunung Kidul, Jogja. Kenapa ketawa aja Gunung Kok lu Kidul? ketawa sih? Cuma Gunung Kidul. Gara-gara dulunya. Kalau Gunung Ki mah nggak lucu. Kan gue di Gunung Kidul tuh udah suka banget stand up. Terus kan ada Nonton di TV. nonton di TV. Terus ada Apa itu? Metro, Kompas. Kompas Suci berarti. Suci berapa ya? 6. Suci 6. Lu SMP. SMP lagi. SMA. Iya SMA deh SMP. Suci 6, gua kelas 2 kalau nggak salah. Terus? Gua dulu tuh suka banget sama Rin Hermana. Oh, Terus gue cari-cari stand up, ada tuh stand up Yogyakarta. Tapi masalahnya adalah kejauhan dari tempat gua. Terus? Kenapa ke IDCC anjing? Enggak, ini IDCC. cerita awal gua tertarik dengan stand up. Oh iya. Oke. Gue pengen ikutan stand up tapi jauh. Akhirnya setahun kemudian kan gue lulus SMA. 2 tahun kemudian gue lulus SMA. Akhirnya gue ke Jakarta. Gue cari nih di Google hashtag stand up komedi. Ketemulah ada orang lagi foto sambil stand up gini, set. Siapa? Gak tahu. Tapi dia pakai hashtag stand up komedi, komika. Gua chat tuh, set. Bang, ini abang stand up di mana? Di DCC, sini ikut. Ntar kita ketemuan di sini. Awal mulanya gue nyari di hashtag stand up komedi Di Instagram. Ketemunya dia tuh. Akhirnya gabung ke IDCC gara-gara itu diajakin. Ternyata siapa itu dia? Namanya Evan. Lu gak bakalan kenal. Orang IDCC lama doang tapi gak dikenal. Ilham yang ngomong ya. Gue mah gak mau nyari ribut orangnya. Terserah dia mau ngapain, mau pada jungkir balik juga gue mau bodo amat. Gue gak mau nyari ribut pokoknya. Terus sampai di DCC tuh kita harus ngisi formulir. Formulir pendaftaran, nama, alamat, email, KTP, Di data. setuju atau tidak masuk sini gitu, terus ada tangan. Ntar lu dikasih kartu member gini. Keuntungannya apa? Dapat diskon di Jeko. Ya kalau ada keuntungannya gitu gak apa-apa, ada nggak? Nggak ada. Terus buat apa member? Kartu-kartu member. Katanya buat misalnya kalau ada orang pengen ngundang stand up komedi, lu kasih ini aja. Pasti tertarik karena kita. Mohon maaf nih Pak, saya ada perusahaan nih, perusahaan saya mau ngundang job stand up komedi. Boleh? Satu nama. Ini saya dari DCC nih. Wah, DCC ya? Oh, boleh. Gitu, Oh gitu ya? Mungkin Gitu ya, gitu ya? Mungkin. Terus kan di DCC itu mengajarkan kita tuh komik corporate. Beda sama anak-anak lain gitu yang komunitas. Mereka nyebutnya apa? Komika. Tahu kan komika apa? Komik abal-abal. Serius lu? Wah anjing. Kita mah nyebut diri kita mah komik. Nggak ada komika. Ya kan bedanya cuma di A doang ya, kenapa dimasalahin ya? Kita nih clean, classy, clever. Kita tuh komik cerdas. Hafal lu, dia hafal lu. Clean, classy, Clever. Apa sih? ya nggak tahu kan lu. Iya itu ngomong kayaknya. Kan itu emang yang digaung-gaungin sama Ramon kan. Kita harus cerdas dulu sebelum lucu. Gitu. Ternyata cerdas doang, lucu enggak. Ini cerdas juga enggak anjing. Iya, Ding. Oh, tapi gue pertama belajar stand up, gue beli bukunya Ramon. Iya, kan emang Karena dulu kan belum ada, maksudnya belum ada yang apa ya namanya ya, yang ngebakuin teori itu siapa belum ada. Jadi emang satu-satunya sumber kita bisa tahu setup punchline apa segala macam teknik-teknik di stand up ya bukunya Ramon dulu 2011 mah. ya malah gosip aja. Lu kan nanya-nanyain gua malah kita bongkar rahasia organisasi. Apa? Enggak sih.
ya udahlah biarin lah mereka gitu. Lakum dinukum waliadin lah udah jatuhnya. Oh, jalan-jalan yang berbeda. Iya, udah. Jadi itu awal mula lo gabung stand up. Iya, terus Sampai akhirnya lo bisa nemuin stand up Jaksel gimana ceritanya? Terus gue cari-cari, mereka kan ngomongin stand up komunitas gitu. Oh, lu malah jadi penasaran akhirnya. Gue penasaran nih. Itu lu berapa lama sih di DCC? 6 bulanan. Oh, 6 bulanan. Tapi di 2 bulan selanjutnya tuh gue kadang masuk ke DCC, kadang Jaksel gitu. Oh iya. Terus pertama kali gue main ke stand up Jaksel, Tapi kayaknya model-modelan di DCC kayak dia semua ya. Dodik hamster, badannya begini semua anjing. Nih jam siapa? water jam-jam. Nih jam motor jam-jam anjing, badannya kayak lu semua tuh. Demen tau sama badan-badan kayak lu kayaknya. Terus gini kan, gue masuk ke stand up Jaksel kan, set. Gak masuk sih, baru main-main doang. Gue lihat pada opening, anjing ini materinya kok sampah gitu. Gue kan ngerasa diri gue kan powerful gitu. Kedoktrin lu ya rupanya. Nih gue tunjukin nih open mic yang bener kan. Akhirnya gua lu daftar. open mic. Oh ternyata ngebum. Gak ada yang ketawa sama sekali. Cuman, halo kenalin teman-teman, nama saya Ilham, saya dari DCC. Wah, terus kebit gak kena semua. Terus sampai akhirnya lu bisa gabung Jaksel gimana? Gua ngelihat dari perkembangan sih. Hah. Di sini anjing kok gitu-gitu aja orang-orangnya. Di mana? Di DCC? Iya, Hmm. gue sampai bosen dengerin materi orang karena hampir 6 bulan di sana. Itu terus. Itu terus satu orang tuh bawain itu terus dan anehnya orang-orang masih pada ketawa. Iya, Setiap minggu selama 6 bulan dengan jokes itu lu ketawa gitu. Gak bisa gue begitu. Asik. Gak bisa gue Gak gitu. bisa. Akhirnya gue ngeliat di Jaksel nih, anjing ini beragam banget nih. Hah? Akhirnya gue mulai gabung ke Jaksel, minta-minta, bang, boleh ikutin Jaksel. Siapa? Sukron. Popon. Ian, lu tahu Ian? Oh, Ian. Nah, pokoknya gue kesana Japri akhirnya ngikut nongkrong terus. Dan titik mula gue keluar dari IDCC adalah ketika IDCC ngadain lomba dan gue menang 1 juta, akhirnya gue ngilang. Tarik duitnya lu cabut habis itu. Iya. Nyari kesempatan nih kapan gue dapat duit tuh. Yang hobi nggak menang tuh yang katanya materinya Oh iya. Nyerempet-nyerempet. Iya. Oh itu. yang jadi omongan kan. Itu tahun berapa berarti ya? Lo gabung Jaksel tuh? Ya 16 juga tapi masih barengan di DCC. Bulan-bulan Juli lah. Juli Agustus lah gue gabung. Belum dianggap gabung sih, baru ikut-ikut ke Jaksel. Tapi awalnya lu bisa pengen pas lu ke Jakarta. Lu kan dari tadi tuh Gunung Kidul kan. Lu ke Jakarta, terus lu memutuskan untuk pengen nyobain stand up nih gitu. Apa? Maksudnya? Iya, lu pengen nyobain stand up nih apa gitu, maksudnya penyebabnya. Kalau lu tiba-tiba nge-DM orang itu yang lu nyari di Google itu. Karena gue dari dulu suka sama stand up. Gue sering Kan ngelawak di kelas. Oh, di sekolah ya. Akhirnya pengen lah gitu. Lu jangan goyang-goyang anjing. Iya. Lagunya bagus kan. Gitu. Oh, lu suka ngelawak di kelas, lu ngerasa diri lu Lucu banget. Jadinya gue emang pertama kali orang gabung stand up atau ngeliat stand up kayaknya bisa deh, gampang deh. ternyata pas dicobain Susah banget. Gue baru dapat ketawa gue tuh setahun kayaknya. serius lu. Setahun habis itu nggak ada ketawa lagi. Pas momen-momen aja. Dulu kan lagi panas-panas tuh nama FPI. Gue ngebahas itu. Kena kan. Habis itu kan udah nggak relate lagi selanjutnya. Bingung. Nah, bingung. Dikombutin. Gua dibukain sih, yang gue bilang gue anak bungut tuh dibukain sama Bang Sukron, Bang Popon. Lu cerita aja gitu. Nah itu semenjak setelah lu gabung Jaksel berapa lama tuh lu bisa akhirnya berdamai sama kisah hidup lu yang itu gitu? 17 akhir. 2017 akhir? Udah setahun lebih. Udah setahun lebih ya di Jaksel ya? Iya. Baru akhirnya lu bisa mulai berdamai sama kisah hidup lu yang itu kan? Iya, tapi awal-awal masih kayak
nggak srek gitu loh. Pasti. Kayak lu mungkin mikir ini, aduh apa ini aib, apa ini pantas buat diceritain gitu ya kan. Tapi akhirnya lu menemukan kelucuan dari situ juga kan. Awal mula bisa gua damai dan bisa lucu itu karena ada jas merah. Oh, kompetisi internal di Jaksel waktu itu ya. Iya. Jadinya gua ngebahas itu, lucu nih, lucu akhirnya bawain sampai sekarang. Awalnya sebelum thank you ya. Yuk. Hati-hati, Bre. Oh, itu jas merah. Nah, jas merah sampai sekarang lah. Sebelum lu bisa berdamai sama cerita hidup lu yang itu, lu bahas materi apa? Gue punya satu beat yang paling gue inget adalah ini yang waktu di DHC pecah banget ya. Raisa sama Apa sih kok tahu Raisa dong? Raisa dan Isana tuh punya kesamaan. Ya Allah, anekdot anjir. Enggak mau gue. Sama-sama bukan pacar gue. Gitu. Itu tuh, seneng banget gue tuh, anjing pecah banget nih materi ini. Di DCC. Gue bawain ke Jaksel kok. Pas di Jaksel. Salah nih menontonnya. kan mereka ngajarin bukan lu yang salah, penontonnya. Serius? Mungkin menontonnya belum siap, mungkin menontonnya nggak ngeh gitu. Pokoknya beda lah dengan anak-anak komunitas yang dianut lah ilmu-ilmunya, ajarannya. Oke, berarti lu gabung stand up karena emang lu awalnya emang seneng ngelawak lah di kelas gitu ya. Karena emang lu ngerasa lu lucu, lu ngerasa bisa, makanya pas lu lulus sekolah, lu ke Jakarta, lu akhirnya memutuskan untuk cobain lah stand up gitu ya. Ternyata ketagihan. Sampai sekarang. Lu udah pernah ikut audisi Suca gitu gak sih? Pernah. Apa? Gagal. Suci gagal. Suci berapa ya? 7, 8. Di-cut semua? Dua-duanya? Yang 7 tuh nge-cut diri sendiri. Sadar diri lu ya? Karena gak kena. Udah, assalamualaikum. Iya. Suci 8 di-cut. Dapat ketawa di awal, abis itu ngeblank. Ya Allah, giliran orang ketawa kaget. Udah sekian. Nge-cut diri sendiri juga. Bang baju lo. Suca 3, Suca 4, Suca 3 gua nggak lolos tahap 1. Suca 4? Suca 4 gua barengan pertamanya ke Jogja nih, barengan Fikri, Kiki, Obi, Ridwan, Sastra, Ridwan, Fema. Lolos tahap 2. Udah nggak dipanggil. Terus nyoba lagi di Jakarta. Sampai tahap 1 nggak lolos. Ya Allah. Nggak apa-apa, tapi kemarin lu udah apa aja ya, maksudnya jas merah lu juara berapa? Juara 3. Itu tahun kemarin kan ya? Jas merah itu tahun kemarin bukan sih? Ya tahun kemarin ya. Jas merah internal, kompetisi internal Jaksel juara 3. Kok juara 3 sih? Ngebom bang. Gue udah pede banget nih, anjing gue juara 1 karena kan di antara ketiganya yang punya materi paling. Siapa aja sih? Finalis Andis, siapa? Sastra. Andis sama Sastra. Iya, gue sementara pikir. Lu digadang-gadang paling lucu nih. Iya, karena dengan materi dengan diri sendiri gitu, tapi yang kuat gitu materinya. Kok bisa juara 3 tapi? Gue pertama ngatain tol orang. Langsung masuk lu gitu kan. Langsung nggak respect. Pas gue bilang, anjing gue ngebom nih, ketawa orang-orang. Masalahnya gue kan nggak datang waktu itu ya. Tapi gue dengar cerita katanya pas final itu lu nangis. Gue segitunya bang sama stand up bang. Kalau gagal gue nangis bang. Setiap lu open mic juga gitu? Katanya lu segitunya sama stand up. Berarti harusnya lu pas open mic juga kalau gagal nangis dong. Berarti bukan segitunya sama stand up, lu emang lu udah kepedean mau juara waktu itu jas merah. Blok. Iya deng. Nangis. Gak taunya ngebom, mampus. Jumawa sih lu, belagu.
Orang belagu begitu tuh nggak dikasih rezeki jadinya lu. Yang lain pada kan sebelum final kan yang lain pada open mic gua malah liburan ke Jogja. Udah nyepele. Udah nyepele ini bener udah belagu lu emang. Karena udah tinggi gitu wah kayaknya lu juara deh Ham gitu. Malah yang nggak diunggulin juara. Yang juara siapa sih? Andis. Oh Andis juara ya? Yang juara yang digadang-gadang gua sama Sastra. Ya Andis underdog waktu itu. Terus malah si dan bangsatnya pas di final tuh ada kejadian yang inget banget gua. Apa? Gua kan lagi ngebom. Terus ada Rais kan opener sama Oki, tahu Oki kan? Gua pas ngebom, terus di belakang sana kan ke arah sana kan menonton. Terus tiba-tiba mereka joget gini. Pas gua ngebom aja. Si Rais. Gini-gini. Jahat lu anjing. Jahat lu pantes dia nangis anjing. Jahat lu. Temen yang ngebom joget loh anjing. Serius, bener-bener yang jogetnya emang ngatain gitu. Seneng ya jadi. Kok tahu? Kalau emang ada joget ngatain? Enggak, joget yang kelihatan nih ngenyek gitu. Orang pas banget. Mata gua kan lurus, pas banget orangnya di depan mata gua gitu berdiri, yang lain kan pada duduk nih. Jahat lu sumpah. Anjing orang nih. Akhirnya abis dia joget gua nutup anjing. Jangan sama gue hilang. Langsung ke belakang. Gimana nangisnya? Gimana nangisnya? Tadi dong, ulang dong. Kalau giliran gua suruh nggak pede sih kok. Udah sabar Ram. Siapa yang nyabarin? Banyak semua. Tapi Ada yang mukul keras gak tahu, Ram sabar Ram. Gitu. Anjing ini siapa nih gitu. Kayak tempat pukul keras gitu anjing. Sabar Ram. Sabar Ram, duk. Anjing siapa nih sakit anjing. Nangis gue juga bisa ngerasain sakit. Akhirnya ditawarin makan nasi goreng, oh iya. baru diem. Tapi sambil nangis. Kayak bocah anjing. Akhirnya udah tuh nggak open mic sebulanan nggak trauma anjing. Terus gue mulai mempelajari kesalahan itu. Setelah jas merah, apa lagi prestasi lu? Di Confess. LSD lu dapat gak? LSD kalah sama Duto. Kalah sama Duto. Audisi di Jakpus. Oh iya waktu itu. Panji, opener Panji, Pragiwaksono. Gak ikut karena di audisi gue blee. Gue setiap kalau audisi internal Jaksel tuh gue blee. Karena orang-orang tuh pada gimana ya sama gue tuh kayak lihat gue tuh kagak serius. Tekanannya beda. Kalau banyak orang gue berani, kalau di Jaksel sendiri anjing orang-orang yang lain pada serius, gue bercanda-bercanda doang. Akhirnya kemarin Jikom Fest. Masuk final kan. Pas di final Kurang. gara-gara Kecapean mungkin. Enggak. Gara-gara Apa ya? Enggak lu akuin kesalahan lu blok. Grogi. Enggak. Gara-gara apa Is? Uangnya bang. Hah? Uangnya. Apa sih? Dia di Jikom Fest final. Malamnya begadang. Gagal gara-gara Sama tujuannya bang. Enggak. Anjing. Gara-gara kalimat pertama lu ngomong. Oh iya. Anjing lu. Oh iya ngomong sama itu. Yang di jas merah sama kejadian. Terulang kan? Tapi Diulang kan? Beda-beda. Tapi yang gue ngomong anjing tuh bukan maki gitu, kayak anjing lu gitu. Tapi penonton Padahal gue gitu gak ada komunitas kan. Lama anjing lu gitu kan. penonton tahunya no respect langsung. Iya gitu. Ngebit kayak berat banget. Gue diomongin Bang Awe kan sampai lokasi kan, suruh ngumpul ke hotel. Sampai ke hotel terus sini ke kamar gue. Dinasehatin lah gini-gini. Padahal kan sebelum lu tampil sama Alif tampil tuh si Radit tuh cenderan biasa gitu. Pas lu naik, gua bilang, ini lucu nih. Radit sama Cing Abdel udah begini. Ternyata lu brengsek lu.
Lu rusak reputasinya Awe, lu gila lu. Gila lu, Radit udah begini, udah mau merhatiin ternyata. Wah, lu kacau lu. Mau ditaruh mana mukanya Awe lu? Pantas lu dikata-katain mulu kalau ketemu Awe lu goblok gitu. Itu alasannya ternyata. Ya Allah, lu maham. Maaf Bang Awe. Tapi habis itu dibeliin Hokpen sama Dia mah seneng banget ya. Dibeliin makanan sekali aja udah seneng dia mah. Lu lapar gak? Lapar Bang gitu. Habis dia belo-belo ditanya lu lapar gak? Beliin Hokpen Aduh, enak ya banget. Allah. Baik dah Bang Awe. Sama Bang Ajis juga gitu kan. Padahal gue jagoin lu. Iya karena emang ya setahun belakangan ini sih Ilham nih udah lumayan naik lah namanya di Jabodetabek nih, udah lumayan ada nama lah, dibilang dikenal sebagai komik yang lagi naik daun nih, lagi lucu-lucunya. Cuma ya gitu, tiap ada kesempatan kocak anjing si Sekniatu nih. Nggak tahu Bang, gue setiap Mental sih kayaknya belum ini ya. Karena lu kalau stand up keringetannya kayak orang nyabu soalnya anjing. gue tuh kayak Aja kayak orang nyabu no keringetan goblok no. gue tuh kayak itu Bang, apa namanya, audisi tuh kayak lancar-lancar aja tuh, audisi lancar, pas sampai tempat finalnya tuh malah blee. Gue kayaknya spesialis audisi gitu loh. Gue pas abis G-Confess kan ketemu Rere, ketemu siapa, gue malu anjing, serius, yang nggak lolos ke G-Confess. Ketemu gua nggak malu lu. Karena kan lu abang gue. Kemarin juga habis CMM kan, kita Alhamdulillah. dapat ya. Heeh. Pertama kali itu ya. Ya CMM. Alhamdulillah. Lu nggak ikut itu? Sama. Sekolah stand up. Enggak dong. Oh enggak ya. Itu udah bagian Nuril Jigor. Nanti ntar Suci 9 mau ikut. Gua kayak menggantungkan harapan di situ. Kayak Suci atau Suca 5? Suci nih, kayak gua harus maksimal di Suci. Kalau misalnya nggak lolos, gua udah cari kerjaan yang bener. Ya. Kan gua dari 3 tahun ini kan masih kayak Kayaknya gue bisa stand up. luntang-lantung dari gitu. stand up. Gue beberapa kali tawarin kerjaan misalnya yang full day gitu, yang Senin sampai Jumat gitu, gue tolak-tolakin Gara-gara karena lu masih percaya di stand up bisa ngidupin lu. Ternyata nangis dong. kayak di Suci 9 tuh gue mengharapkan itu banget, nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan rezeki siapa tahu. Iya, karena gue juga yang kadang juga blee kalau audisi nggak ada penonton. Oh iya. Kayak yang di stand up Stream nggak lolos kemarin? nggak lolos karena blee gitu. Iya, kalau cuma juri 2 gitu dong. Kenapa grogi? Nervous? Nervous sih. Di komen gitu, materi lu bagus sih tapi lu grogi gitu. Kayaknya lu nggak cocok deh di sini gitu Bang. Tapi yang gue lihat tuh Bang Awe tuh jarang ketawa apa gimana ya? Lebih kayaknya lebih enak di Bang Panji kalau audisi. Bang Panji tuh orangnya gampang ketawa gitu, setiap ada apa ketawa. Misalnya? Hah? Ada apa misalnya? Apa ayo, ya? Ayo dong, ceria dong. Dikasih beban gak mau nyelet tuh keluar. Enggak, gue beberapa kali lihat Bang Panji di CMM tuh jokes itu kena semua di Bang Panji. Dia ketawanya tuh kayak girang gitu loh. Dia gampang ketawa orangnya. Nyabu kayaknya. Nyimeng, kalau ketawa nyimeng. Oh, nyimeng ya? Iya. Apalagi nih? Berarti lu udah gabung stand up, udah 3 tahun lah ya. Sekarang tinggal di mana lu? Rumah lu? Langsung ngeklaim anjing. Kemang. Di Kemang sama siapa? Sama om gua. Oh, pade lu itu ya? Prestasi lu apa sih Bang? Gak usah nanya gue anjing. Gak usah nanya gua, udah. Ini cuma gua doang yang nanya orang. Orang nggak boleh nanya gue. Ini di-cut buat YouTube gue ya. Sekarang gue nanya. Apalagi Bang? Apalagi ya? Apa kata-kata motivasi dari gua? Lu apa quotes yang membuat gua semangat gitu? Apa?
Nah kan yang nanya pengen jawab deh, ayo biarin. Iya biarin aja, nyusahin diri sendiri kan. Ayo biarin. Kejarlah impianmu sampai ke negeri Cina. Quotes dari siapa itu? Hah? Mikir. Kalau udah ada mikir tuh pelawak tuh. Ini apa sesinya namanya apa, Bang? Apa? Bincang-bincang Yuda. Enggak, gara-gara stand up. Oh. Makanya gue mau nanya. Apa namanya? Kisah hidup lu kan begitu tuh. Ah. Sepahit itu gitu. Terus lu sampai akhirnya bisa ketemu sama stand up. Iya. Dan lu ngerasa apa sih yang bikin lu bersyukur gitu bisa kenal stand up? Atau apa perubahan yang lu dapet semenjak lu gabung stand up gitu? Kalau nggak ada stand up, kemungkinan gua jadi orang pemurung. Karena gua mendem perasaan mulu. Ya. Gua tuh kalau apa-apa nggak bisa diomongin gitu. Jadinya tersalurkan lewat stand up lah. Benar. Terus temen-temennya sih enak. Teman-temannya benar. Traktir Hampir- makan. Bisa diindapin. Lu sama kayak Aji ya, memanfaatkan solidaritas dari teman-teman komunitas buat bertahan hidup, brengsek. Nggak gitu dong. Oh iya, enak lah maksudnya. Maksudnya, nih kalau komik-komik lain gue tanya, apa sih yang lu bersyukur bisa gabung sana? Teman-temannya bang, iya kenapa? Karena wawasannya kita jadi lebih terbuka, referensi kita jadi lebih banyak. Kalau lu mah, teman-temannya bang, karena enak gue bisa numpang hidup, kan anjing lu namanya. Brengsek lu emang. Gue udah nganggep temen-temen stand up tuh Sebagai keluarga. halah. Jadinya kan kalau keluarga kan enak-enak aja. Halah. Gue ke rumah lu ya gitu. Enggak, kita keluarga gitu kan. Berarti kalau nggak ada stand up, kemungkinan lu jadi orang yang pemurung ya? Terus dengan kegiatan membosankan, Misalnya? kuliah, kerja. Itu Kenapa bener ya? membosankan dong? Kuliah kerja ya kegiatan yang Bagus ya. bagus. Ini gak usah stand up. Kata gue juga apa? Oh iya. Iya nggak usah tahu lu. Udah bener kuliah kerja. Waktu itu gue udah bener tuh waktu habis ke Jakarta. Kerja sambil kuliah. Giliran. Lu ngapain lu? Arab? Rapper bro, sekarang jadi anak rapper. Ngapain lu kocak? Jadi gitu ya. Tuh. Kalau nggak, ya udah gitu. Kalau misalnya nggak ada stand up, berarti kira-kira lu ngapain sekarang? Sore ini mungkin gue lagi kuliah. Spesifik banget. Sore ini kayaknya gue lagi kuliah. Iya benar kelas Kelas sore. malam Ya? gue kelas malam, kelas sore. Oh, iya. Habis bagus, kerja nih lagi siap-siap main kuliah. Bagus. Bagus dong hidup lu anjing malah. Kalau nggak stand up hidup lu bagus dong. Tertata gitu. Iya tertata anjing. Kalau gini Sekarang kan lu nggak ada jentrungannya. tidur. Pagi di rumah siapa, siang di rumah siapa, sore di rumah siapa. Iya. Aduh. Nggak bisa ngebalikin waktu ya anjing ya. Aduh. Udah bener kerja, kuliah. Tapi gue kayak pengen jadi rebel gitu. Jadi seniman enak nih. Ternyata nggak enak. Ternyata lapar ya. Ternyata lapar jadi seniman. Iya bro, jadi seniman lapar bro. Makanya gue bikin gini-ginian biar nggak lapar. Iya. Aduh ya Allah. Ya udah terima kasih Bang Yuda. Enggak dulu, ini satu lagi terakhir. Lu punya impian atau harapan lu di stand up gak? Atau di kehidupan lu lah? Kalau di impian stand up, Lu gue pengen apa? jadi Bang Panji jadi opener gue. Ini orang emang belagunya kagak ketolongan. Ya nggak apa-apa sih namanya impian kan. Nggak ada yang tidak mungkin. Cuma naker gitu loh Ham maksud gue. Enggak, impian gue sih gue bisa struggle di stand up sih, maksudnya bertahan hidup dari stand up lah. ya bisa beli mobil, rumah, bisa punya Amin. anak istri Amin. dari seni ini. Amin. Harapannya sih. Namanya harapan kan. Harapan Kita nggak tahu kan. Apa berharap aja. Kejadian apa enggak gitu. Yang penting mau berharap aja dulu. Ya udah.
Ya deh. Semoga sukses lah apa yang lu harap, Iya, lu terima impikan kasih. semoga tercapai. Amin. Gue boleh nutup ini nggak? Apa? Lu mau nutup dengan apa emang? Yuda Braja Musti ngapain ya? Jelas banget anjing. Sampah. Ya udah, thank you. Bang. Sukses selalu. Thank you bang. Dadah. Dadah. Lalu